Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini kita akan berbincang bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama mengenai the ultimate spiritual question. Mengoptimalkan kecerdasan spiritual. Banyak orang yang sudah mengoptimalkan intelijensinya. Banyak orang yang sudah mengoptimalkan kecerdasan emosinya. Namun pertanyaan saya, akankah teman-teman pernah mengoptimalkan kecerdasan spiritual semuanya? Yaitu kecerdasan di mana kita selalu menyertakan Tuhan, kita selalu menyertakan Allah di setiap aktivitas kita. Ya, kita selalu mengoptimalkan apapun yang kita lakukan dengan kita menyertakan Allah di setiap aktivitas kita. Pasti akan jauh lebih bisa menikmati kehidupan sehari-hari. Dibandingkan ketika hanya menggunakan kecerdasan emosi. Oke, kita sudah tersambung dengan rekan saya, Mbak Badari. Selamat malam, Mbak Badari. Selamat malam. Selamat malam. Baru pulang kerja ini ya? Enggak, tadi ada arah dari komunitas sebelah. Alhamdulillah ya. Kali ini bisa Alhamdulillah. Tadi, ya teman-teman, Bapak Tari itu adalah rekan saya juga ya. Beliau termasuk mahasiswi yang luar biasa bagi saya ya. Luar biasa sekali. Karena sewu, banyak orang yang menganggap keterbatasan secara ekonomi dan sebagainya. Tapi selain hal itu lebih banyak lagi yang mungkin Bapak Tari alami seperti itu. Tapi ketika teman-teman melihat hasilnya sekarang dimana dari Bapak Tari itu jauh lebih dari kata yang berbatasan adalah menghalangi semuanya. Itu bukan alasan termasuk saya juga semuanya. Karena hari ini kita belajar bersama-sama ya, bersama saya dengan Ibu Ramadan dan Mbak Badar Sekarwati. Yang pertama pernah menjadi duta tani untuk Grobogan ya, pernah juga menjadi prestasi ya di kampus dan banyak sekali prestasi-prestasi yang beliau berikan pada kampus, pada orang tua dan bagi Mbak Badari sendiri. Dan malam hari ini kita mengangkat tema spiritual question, the ultimate spiritual question. Karena kita coba untuk belajar mengoptimalkan spiritual kita, ya. Karena kalau kita mengoptimalkan intelijensi kita, emosi kita itu udah biasa seperti itu, udah banyak yang paham dan udah banyak yang sering melakukan. Tapi jauh lebih banyak orang yang menggunakan spiritual question-nya seperti itu. Maka dari itu, yang pertama hari ini kita belajar bersama. Saya berpesan dengan diri saya sendiri dan terutama untuk teman semuanya. Semoga malam hari ini kasih ke teman-teman semuanya. Seperti itu kurang lebihnya, Mbak ya. Oke, Mbak Batari ya. Kita langsung aja nih karena saya juga udah penasaran dengan cerita-cerita yang luar biasa dari Mbak Batari yang mungkin lebih banyak saya nggak dengar nih, lebih banyak nggak saya ketahui ya gitu. Mbak Batari sekarang gimana keadaannya, sehat ya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Kita pastikan dulu. Barangkali nanti waktu sakit kita kan juga nggak enak nanti ngobrolnya sampai malam gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Sehat selalu ya, dong. Oke. Insya Allah hari ini kita akan ngobrol kurang lebih 1 jam Mbak Batari ya. Oke, siap. Sebelum jam 9 lah nanti kita keluar seperti itu. Nanti sekali lagi buat teman-teman, biasanya video ini saya share ke grup-grup ya, terutama di grup motivasi saya dan grup saya, dan saya juga share tapi ke teman-teman. Ya. Oke, Bapak Tari, ada satu hal yang membuat saya itu tertarik sama jenengan ya. Tertarik dalam arti kenapa sih dan kok bisa seorang perempuan yang mohon maaf ya dengan banyak keterbatasan, dengan banyak hal yang mungkin itu banyak orang anggap wah aku nggak bakal bisa nih, nggak bakal bisa sampai lulus S1, nggak bakal bisa sampai lanjut S2. Pertamanya satu hal yang utama yang ingin saya tanyakan ke jenengan, apa sih kira-kira yang membuat Mbak Batari bisa mencapai sampai saat ini? Iya, sesuai dengan tema kita malam ini. Ini sebenarnya tidaklah tidak bukan karena memang kuasa dari Tuhan, itu pertama. Tapi lebih dari itu, saya harus merubah keadaan dari keluarga saya gitu. Karena memang kapan lagi
keluarga harus berubah dong gitu loh. Kalau bukan saya siapa lagi? Karena posisinya juga saya sebagai anak pertama yang harus dicontoh, disebagaikan tauladan untuk adik-adik saya dan sebagainya. Namun memang pada awalnya memang orang tua sempat pesimis, mungkin nggak sih gitu. Cuman karena berbekal dengan impian, kemudian tekad, dan memang hidup ini harus kerja keras gitu. Maka dari itu, ya alhamdulillah bisa sampai sekarang. Tapi lebih dari itu adalah Tuhan. Kuasa Tuhan ya, kuasa Allah gitu ya. Berarti yang utama alasan jenengan kenapa bisa bertahan sampai saat ini dan bisa berjuang sampai saat ini, tentunya selalu ada Allah di setiap apapun yang jenengan lakukan gitu Mbak ya. Betul. Kalau dalam segi ini nih, apa namanya, dalam segi yang terlihat ya, misalnya katakanlah ataupun keluarga gitu, kira-kira siapa dan apa sih yang bisa sampai saat ini, dan motivasi apa yang itu benar-benar kencang sepertinya itu ya. Iya, berbicara tentang keluarga, saya punya seorang ayah yang sungguh luar biasa. Ayah saya mungkin memang dari segi ekonomi, uang memang tidak punya lah ya. Barangkali memang di bawah rata-rata. Namun memang dari ayah saya memiliki optimisme yang sangat tinggi. Bahkan saya saat itu masih sangat ingat. Ketika saya masih TK saat itu, ayah mau pulang, ayah mau berangkat kerja dan berkata kepada saya, sekolah yang pintar, semoga nanti biar bisa sampai perguruan tinggi. Padahal saat itu ekonomi sangat-sangat, ya ibaratkan sangat-sangat miskin lah ya. Bahkan untuk makan saja itu bisa makan itu alhamdulillah. Tapi memang pada saat itu kalau misalkan tetangga mendengar pun barangkali memang mereka tertawa ya. Tapi ayah saya memiliki optimisme yang sangat tinggi dan percaya bahwasanya adalah ucapan adalah doa. Maka dari itu sampai sekarang pun dalam berucap itu memang harus hati-hati, sampai dengan story pun atau sebagainya memang harus hati-hati karena memang ucapan itu sungguh luar biasa impactnya. Jadi memang ayah saya sangat optimis, padahal ya hanya mengarang saja pada saat itu, tapi alhamdulillah Allah memberikan lebih dari itu, lagi-lagi Allah memberikan lebih dari itu. Saya tidak menyangka ketika memang saya sudah lulus S1, ayah saya menangis memeluk saya. Tidak menyangka bahwasanya anak seorang tukang becak seperti saya mampu untuk sekolah S1 dan itu lulus seperti itu. Kemudian setelah itu ayah saya berkata, ayah sungguh bahagia ketika Mbak bisa lanjut S2. Dengan kata itu, bermodalkan kata itu saja, saya akan berusaha mewujudkannya. Untuk siapa? Untuk ayah saya. Bukan karena apa-apa, saya harus mewujudkan impian semuanya. Ini bukan tentang mimpi saya saja, tapi ini tentang mimpi ayah saya, ibu saya, adik saya, dan semuanya. Karena saya melakukan ini bukan cuma untuk diri saja, seperti itu. Ini mimpi semuanya gitu ya. Dan karena Bapak tadi juga sebagai anak pertama ya, seperti yang disampaikan tadi, harus memberikan tahu dan ke adik-adiknya ya. Sekiranya juga bisa memberikan inspirasi ke banyak orang yang ternyata, mohon maaf, yang banyak orang yang merasakan misalnya nih, oh saya nggak punya apa-apa dan sebagainya. Tapi malam hari ini kita belajar dari Bapak Tari, ternyata itu semuanya hanyalah sebuah alasan. Jadi kalau misalnya ada orang nih yang anggap, wah saya nggak bakal bisa nih karena saya orang tua. Jadi hal utama yang harus kita hindari adalah sering beralasan dan sering sebagainya. Karena keajaiban Allah itu benar-benar ada Mbak Batari ya. Betul sekali, memang sangat benar-benar ada dan saya sampai sekarang mempercayai itu dan saya jadikan sebagai keyakinan saya. Allah itu maha pengasih, maha penolong, maha kaya. Jadi ayah saya selalu berkata bahwasanya Mbak minta apapun kepada Allah. Allah itu maha kaya kok. Minta aja gitu. Minta semuanya. Dan itu yang saya lakukan gitu. Karena memang Tuhan kita, Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang. Bapak tadi pernah nggak sih ngerasain di titik tertentu, ya di suatu fase tertentu lah, di situ benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain dan mungkin hanya ada satu hal yang Mbak Batari minta pertolongan dan sebagainya, dan ketika jenengan lakukan itu suatu keajaiban benar-benar terjadi waktu itu. Pernah mengalami fase seperti itu Mbak? Ya barangkali ketika sudah mulai lelah dengan segala urusan dunia kali ya.
ketika berbicara tentang seperti itu. Mungkin sudah lelah dengan dunia ini seperti ini, tapi lagi-lagi ada yang harus dijadikan alasan sebagai kita bertahan gitu. Karena memang bagi saya, hidup saya ini bukan untuk saya sendiri. Gitu. Lagi-lagi hidup saya ini adalah milik ibu saya, milik ayah saya, milik keluarga saya, dan milik semuanya. Karena memang walaupun saya dari keluarga yang kurang mampu barangkali, namun alhamdulillah dari tante saya, kemudian bude-bude saya, mereka sangat mensupport gitu. Apalagi memang bude saya ada yang keterbelakangan ataupun difabel, mereka sangat mendoakan saya agar selalu bisa menjadi orang yang sukses seperti itu. Nah, doa-doa mereka lah yang saya jadikan alasan bahwasanya saya harus membuktikan bahwasanya dan saya harus mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Ini bukan mimpi saya saja gitu. Ini mimpi mereka yang mereka panjatkan doa mereka untuk saya. Saya sangat terharu, saya sangat berterima kasih sekali ketika mereka memang mendoakan saya dengan tulus. Apalagi sahabat-sahabat saya, ada beberapa sahabat yang saya pernah dengar dia menangis di sepertiga malamnya hanya untuk saya agar mereka sukses. Dan bagi saya sahabat yang seperti itu lebih dari berlian dan sangat-sangat benar-benar harus dijaga seperti itu. Jadi saya seperti ini untuk semuanya, bukan hanya untuk saya. Betul sekali. Mbak Batari, kebetulan kita kan pernah kerja bareng ya di suatu lembaga. Iya. Saya juga kadang berpikir-pikir nih, ya, yang saya seorang perempuan yang dikatakan kalau dilihat secara fisik itu terlihat kalem dan ya benar-benar seperti itu. Cuman kok ketika di lapangan itu yang saya energinya ternyata itu beda dengan apa yang saya lihat pertama di awal gitu. Dan mohon maaf mungkin orang yang pertama lihat jenengan dengan seperti itu mungkin wah nggak bakal bisa nih dan sebagainya seperti itu. Jenengan kan bisa gitu ya. Itu iya, alhamdulillah yang jenengan lakukan kok sampai jenengan itu bisa seperti itu gitu. Kan nggak semua orang kan apa namanya, mohon maaf kalau kita berbicara di konteks agama, saya bukan biasanya kan ada sahabat-sahabatnya gitu ya. Nah, saya tuh penasaran kok jenengan apa namanya bisa melampaui itu dan bahkan jenengan itu bisa membuktikan kepada banyak orang bahwa dengan kondisi seperti itu bisa melakukannya seperti itu. Iya. Berbicara ini sebenarnya ini sangat berkaitan dengan tema kita malam ini ya. Ini bukan cuma kecerdasan spiritual, tapi memang harus kecerdasan tertinggi gitu. Nah, disinilah menurut saya kecerdasan diuji. Jadi saya paham betul ketika saya belajar di universitas dengan lingkungan saya. Alhamdulillah saya belajar sekarang di S2 di Magister. Semakin saya banyak belajar, saya semakin paham bahwa saya memang pertama yang saya pahami adalah kodrat saya sebagai seorang wanita. Yang kedua, saya memang sebagai anak pertama. Nah, dengan ini saya diputar-putarkan, saya harus benar-benar melaksanakan kodrat saya sebagai wanita. Apalagi, dan yang ketiga, dan yang utama sebenarnya itu adalah saya seorang muslim. Maka dari itu, kewajiban wanita sebagai wanita muslim, itu yang pertama harus benar-benar dijaga, diutamakan, dan dipenuhi. Nah, ini tentang kecerdasan kita. Ini berkaitan dengan pilihan seorang wanita ya, itu saya bebaskan. Tapi semenjak saya belajar lebih banyak hal tentang agama, karena saya meyakini bahwasanya ketika umur ini bertambah, tapi kualitas agama tidak bertambah, itu adalah kerugian. Maka dari itu ketika saya itu bertambah umur, harusnya keimanan kemudian agama itu harus juga meningkat. Oleh karena itu saya mencoba bertahan dengan keadaan saya yang mohon maaf pada tahun 2017 itu saya memutuskan untuk tidak berjabat tangan dengan laki-laki ataupun yang bukan mahram. Tapi untuk menuju ke step itu sebenarnya
ada sejarahnya juga gitu, karena memang untuk step itu kita berbicara step itu ya, step itu untuk tidak bersalaman itu 1 tahun saya persiapannya, baru terrealisasi di tahun 2017. Maka dari itu ini yang harus benar-benar bagaimana keistiqomahan itu dijaga seperti itu dan kemudian bisa diimplementasikan dalam pekerjaan. Dalam hal ini adalah partner saat kita berpartner dalam outbound ya. Karena memang dari SMA saya sudah terbiasa sekolah dengan mencari uang. SMA itu saya kerja terus. Saya kerja terus sambil sekolah. Iya, sampai benar-benar Senin sampai Minggu saya full pada saat itu. Jadi saat kelas 1 dan kelas 2 SMA, saya setiap pulang sekolah, saya belajar mengetik, kemudian saya membantu kepala sekolah di depan rumah saya, itu dari mulai pulang sekolah sampai dengan sore, kemudian saya sore pulang bersih diri, malam sampai jam 12, sampai jam setengah 2 malam, saya masih bekerja membantu. Dan itu saya lakukan setiap hari dan rutin, sampai kadang keluar kota seperti itu. Kemudian di kelas 3 SMA saya memutuskan untuk berhenti karena memang itu berpengaruh dengan keadaan pendidikan saya ataupun akademik saya. Dan lalu ada, alhamdulillah Allah tuh memberikan jalan rezeki lain ketika memang itu saya berhenti ya. Saya dipercaya sebagai guru les privat untuk tetangga saya pada hari Senin sampai dengan Kamis. Kemudian saya karena memang pada saat itu ya alhamdulillah dipercaya sebagai Pradana Putri ya. Pradana Putri mesti Kak Iqbal juga tahu dah, Pradana Putri gitu. Ya alhamdulillah juga dulu pernah jadi ketua OSIS juga pernah. Jadi memang saya berangkat dari keterbatasan, saya pun sekolah juga benar-benar dibilang barangkali 3T ya, 3T terpelosok, terpencil. Itu masih satu atap dengan SMP. Bahkan saya masih ingat sekali ketika upacara pun masih gabung sama SMP, kita senam gabung sama SMP, tidak punya lapangan sendiri, itu saya masih ingat. Cuman dari situ memang saya belajar ini bagaimana memanfaatkan sebesar-besarnya untuk keadaan yang terbatas ini gitu loh. Maka dari itu saya harus mendapatkan semuanya. Maksud saya adalah ketika pun di sini hanya ada 2 organisasi yaitu Pramuka dan OSIS, maka saya harus maksimalkan dalam hal ini. Oke, kita akan organisasi dan kita akan skrip. Kemudian alhamdulillah dipercaya menjadi ketua di organisasi keduanya. Kemudian maka dari itu saya memiliki beberapa pengalaman dan relasi. Nah, berkat itu juga di kelas 3 setelah organisasi selesai, saya dipercaya juga untuk mengajar di salah satu SMP di kota. Itu juga mengenalkan saya dengan pecinta alam. Saya gabung di pecinta alam yang di situ saya belajar outbound. Saya belajar outbound tuh di situ di pecinta alam saya diajak untuk bekerja. Saya bekerja saat itu, bekerja sebagai fasilitator outbound itu sejak kelas 2 ya, kelas 2 sampai kelas 3 SMA. Itu saya setiap Sabtu Minggu saya fasilitator outbound. Itu saya lakukan terus-menerus demi apa? Demi uang juga gitu. Kita tidak menafikan diri lah karena memang juga kita membantu orang tua. Maka dari itu memang bagi saya hidup memang kerja keras. Ya memang harus kerja keras gitu untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kemudian di hari Jumat kita mengajar SMP, di hari Sabtu Minggu kita outbound. Jadi seperti itulah hidup saya di kelas 3 SMA. Senin sampai Minggu itu benar-benar full semua, bahkan memang saya tidur di atas jam 12 terus. Jadi memang itu benar-benar yang super padat dan alhamdulillahnya juga bermanfaat gitu. Selain itu juga menjaga akademik karena memang saya ingin mendapatkan beasiswa bidik misi itu sudah saya rencanakan 3 tahun sejak saya masuk SMA kelas 1 sampai dengan kelas 3 saya harus menjaga akademik saya. Alhamdulillah juga bisa lolos SNMPTN, alhamdulillah itu berkat Allah juga. Dan itu juga sejarahnya luar biasa panjang. Ini tentang bagaimana rencana kita maksimalkan doa kita yang sampai barangkali menangis ya. Setiap hari menangis hanya untuk masuk ke universitas negeri. Hanya untuk masuk, bukan hanya ya, sebenarnya ketika saya diterima di Universitas Negeri Semarang itu adalah seperti sebuah anugerah dan awal titik saya berjuang dan alhamdulillah mengantarkan saya hingga sekarang dan saya sangat bersyukur seperti itu. Ya, betul sekali pokoknya ya.
saya juga ini kira-kira sama jenengan. Jadi memang nggak semua perempuan itu memang ya semua perempuan pasti memiliki kecerdasan masing-masing gitu ya. Tapi nggak semua Betul. orang itu dan mau mengoptimalkan keterbatasannya. Bahkan ada yang sampai, mohon maaf, ketika ada keterbatasan secara ekonomi, dianggap wah, ya itu tadi aku nggak bakal bisa. Bapak tadi pernah nggak sih Mbak, ketika mungkin suatu hari, ya kan ada nih orang yang menganggap takdir itu adalah yaitu takdir Tuhan gitu, itu takdir Allah itu. Ketika apapun yang terjadi, misalnya dengan ditakdirkan sebagai mohon maaf ya, misalnya kok ketika dilahirkan nggak punya tangan, nggak punya kaki misalnya. Dan ada nih orang yang menganggap ketika di masa seperti itu dia anggap wah ini takdir Tuhan, ya udah pasrah aja, aku cuma bisa kayak gini ya gitu. Dan kan ternyata yang kita lihat ketika jenengan mengalami itu, dan saya percaya dengan nggak semua orang mampu dan mau melewati proses sampai saat ini juga gitu. Kira-kira jenengan ketika mengalami fase yang benar-benar ke bawah Mbak ya, itu kan pasti pernah ya, benar-benar apa ya, mengalami fase yang susah banget. Itu jenengan gimana prosesnya? Apakah ya? menyalahkan Tuhan atau enggak? Soalnya banyak kan orang yang takdir ya udah gitu aja. Pernah nggak gitu? Kalau untuk menyalahkan Tuhan, alhamdulillah sampai sekarang pernah. Karena bagi saya, ya saya harus benar-benar meminta setiap hari agar saya dijauhkan dari hal-hal yang demikian lah. Kita boleh lelah gitu, kita boleh capek, kita boleh barangkali down boleh. Siapa sih yang nggak boleh gitu? Bahkan mungkin itu juga jalan Allah gitu. Tapi memang bagaimana cara kita untuk kembali kepada Allah itu, karena Allah itu kan sebagai sumber kekuatan kita gitu ya, barangkali memang itu. Nah ya karena lagi-lagi bagi saya di perjalanan saya Allah itu selalu ada gitu, dan menyuguhkan keajaiban. Iya seperti itu. Kalau misalnya kita ambil kata-kata mutiara nih ya, nggak apa-apa kita tak masalah kita kehilangan sesuatu karena Allah, tapi ingat kita jangan itu nggak apa-apa kan? Gimana Kak, bisa diulangi, mohon maaf? Tak masalah kehilangan sesuatu karena Allah, tapi ingat jangan sampai Allah karena sesuatu. Iya, saya setuju. Iya, betul sekali. Ya ngapain gitu kan, karena kan Allah itu kan pemilik segala sesuatu. Kalau kita kehilangan Allah ya kita sama dengan kehilangan semuanya gitu loh. Ya enggak sih? Betul banget. Tapi kalau ke dunia langsung Mbak ya, ke dunia pekerjaan. Kayak sebelum saat ini saya lebih sering ketemu sama orang ya, yang mungkin itu nggak sedikit orang yang ketika mohon maaf misalnya nih dapat hiburan terus dapat SP, dia menganggap wah aku kehilangan kayak gini nih, berarti kalau misalnya aku nggak mau kehilangan ini, aku kerjaku harus maksimal ya, harus benar-benar. Ternyata ketika saya amati itu memang kerjaannya bagus, tapi mohon maaf dia agak muslim ya, ketika waktunya sholat dia nggak mau sholat mungkin karena ngejar targetnya itu ya. Iya. Terus ketika saya coba lihat lagi, saya amati orang yang lain ya, itu adalah tipe orang yang dia itu ngerjain target, dia nggak selesai sama bosnya marahin. Terus ketika istirahat dia nggak lanjutin, dia izin langsung ke musola buat sholat. Saya lihat nih, ini benar-benar saya lihat ketika dia sholat ya biasa aja sholat. Tapi dari dua orang berbeda itu, saya melihat sebuah ketenangan dan ketenangan. Ya. Yang pertama itu yang dia mau sholat, dia mendapatkan ketenangan dalam menghadapi masalah dan keberanian dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan yang si A tadi itu, dia mendapatkan dua hal yang bertolak belakang dari hal itu. Dia orang yang tenang, ya lebih takut sama manusia daripada takut sama Allah. Artinya, ya udah yang penting selesai. Sedangkan yang kedua, dia punya keberanian, tapi berani meninggalkan apa yang sudah diperintahkan. Dan secara karakter, ya, kalau kita berbicara karakter, dan semuanya dengan keterangan paling tinggi.
kalau Mbak Batari sebagai seorang yang pernah terjun ke lapangan ya, apalagi saat ini menuju jenjang S2, pasti kan pernah nih ketemu orang yang itu mohon maaf ya, agamanya berbeda dengan kita. Tapi maaf juga ternyata ada juga orang yang berbeda agamanya, tapi dia benar-benar kuat secara ibadah. Kan kecerdasan spiritualnya kan pada Tuhan, bagi agamanya dia tuh benar-benar kuat di situ. Ya, nah, yang saya bingungkan dengan kejadian yang saya alami dan dengan proses ataupun dari agama itu, sebenarnya ketika kita mohon maaf pertama beda agama, kedua ketika kita lebih menganggap pekerjaan utama dibandingkan dengan berita Allah, sebenarnya posisi itu Allah itu benar-benar ngasih kan nggak sih ke kita. Misalnya nih orang yang tadi kan yang target ya, orang dia dapat targetnya, sedangkan orang tadi yang dimarahin ya, karena dia waktu sholat dia sholat, yang sholat dia emang nggak bisa ngejar target dan nggak dapat bonus, tapi yang target sholat dia dapat. Kira-kira dari dua sisi itu dulu. Pernah nggak Mbak Madu merasakan hal semacam itu ataupun orang lain, dan keberkahan apa sih yang dimaksud dari orang ajar? Iya, jadi kalau kayak gini jelas pernah lah Kak, seperti yang Kakak sampaikan dan Kakak amati, saya juga mengamati di tempat pekerjaan saya maupun lingkungan saya. Yeah. Nah, ini lagi-lagi ketika saya belajar lebih, kemudian saya diberikan kesempatan untuk belajar, saya mengamati, dan memang ketika saya analisis dengan pemikiran saya, bahwasanya manusia itu seringkali tertipu Kak, tertipu dalam arti bonus yang dijanjikan itu hanya sebatas materi. Bonus-bonus itu hanya yang berupa ataupun yang nampak. Tapi mereka lupa ada bonus yang lebih besar yang mungkin kita sering sebut sebagai pahala. Itulah ada di sisi kita gitu loh. Ketika kita mengutamakan sholat, kemudian kita mengutamakan Tuhan di hati kita gitu. Karena memang ya itu adalah pilihan dan selalu ada resiko. Maka dari itu Tuhan tak menguji di sini Kak. Tuhan menguji di sini, ini kamu tak kasih target, kamu tak kasih bonus, tapi sholatmu molor, sholatmu mepet, atau kamu on time tapi kamu nanti dimarahi gitu. Ini terserah kita, kembali ke kita gitu loh. Bagaimana kecerdasan, barangkali kecerdasan spiritual kita juga main banget di situ ya. Kita harus berpikir bahwasanya memang apa sih keutamaan kita dan apa sih tugas kita sebagai manusia, apalagi di sini kita sebagai muslim misalkan. Entah itu muslim, entah itu non muslim silakan, tapi memang harus diutamakan kalau bagi saya, karena memang hakikatnya kita hidup banyak Kak, orang bilang itu hidup cuma sekali Kak, tapi kok saya mempercayai seperti ini ya Kak, hidup itu bukan sekali, kita hidup setiap hari, yang mati itu adalah sekali. Mati itu hanya sebuah step yang harus kita lalui untuk menuju ke kehidupan selanjutnya. Kak Iqbal setuju nggak dengan itu? Setuju banget. Serius setuju. Karena setiap orang memang alami fase yang sama sebenarnya. Meskipun banyak orang anggap, mohon maaf, secara agama kan beda. Tapi memang betul. Kita kan pernah mengalami fase-fase yang sama, seperti di alam roh, di dunia, dan mungkin juga di yang ada. Betul. Ya, Bapak tadi kalau misalnya tadi kan kita ini sempat nyerempet ke beda agama tadi itu ya. Kita bukan berarti membedakan keras gitu ya. Tapi iya betul. Berbicara dengan kecerdasan yang paling tinggi terhadap Tuhan masing-masing. Pada fase-fase seperti itu, Allah kan atau Tuhan masing-masing itu kan pasti memberikan ujiannya, baik ujian secara kebahagiaan ataupun ujian ya enggak. Dan itu pasti semua orang. Mohon maaf, orang pintar ataupun orang nggak pintar, orang kaya ataupun orang kaya dan sebagainya, itu pasti mengalami fase seperti itu. Betul. Nah, ada satu hal yang membuat saya tertarik sekali. Allah itu kan kasih macam-macam bentuknya. Ada yang agamanya beda-beda dan sebagainya gitu. Nah,
Membuat saya tertarik adalah kenapa sih Allah harus ngasih sesuatu yang berbeda kepada kita semuanya, sedangkan Allah itu kan berkata dalam Al-Quran kayaknya kan kita akan kembali dengan bentuk yang sama. Tetapi kenapa sih kita harus berbeda ketika mengajar? Dan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai sesuatu yang sama? Atau garis besarnya adalah bagaimana kita bisa menyadarkan ataupun memberikan pengertian kepada orang-orang yang seperti itu. Iya, iya Kak Iqbal. Untuk itu saya belajar Kak tentang sebuah kesempurnaan namanya. Saya percaya bahwasanya kesempurnaan itu ada ataupun kesempurnaan itu menjadi sesuatu yang sempurna dari tidak sempurnaan yang ada. Ibaratkan suatu puzzle kali ya Kak. Puzzle itu kan untuk menjadi yang sempurna itu kan dari yang ketidaksempurnaan perbaikian. Saya percaya bahwasanya Tuhan kita Allah ataupun mungkin yang lainnya dengan Tuhan masing-masing itu menciptakan kita dengan sebagai tadi sebagai seorang wanita muslim tapi dikasih pilihan gitu. Nah, bagaimana kita untuk mentoleransi kemudian kita berkombinasi dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Sebenarnya melakukan hal tersebut memang benar tidak mudah, tapi bisa kita belajar. Sesungguhnya saya percaya bahwasanya Allah ataupun Tuhan kita itu pengen bahwasanya hambanya itu belajar untuk saling menyempurnakan satu sama lain. Seperti itu. Saya sangat menghargai untuk yang berbeda agama, kan ke dalam agama saya pun juga mengajarkan ya Kak ya, lakum dinukum waliyatin. Cuman memang bagaimana mereka bersikap kepada kita, bahkan seorang yang ingin berpindah agama pun barangkali mereka itu datang dan join kepada agama tersebut dikarenakan akhlak ataupun perilaku ataupun karakter dari orang yang melakukan. Nah, ini adalah PR kita Kak Iqbal. PR bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai karakter yang baik sehingga orang-orang di luar sana tidak memandang agama, ras ataupun mereka care sama kita dan mereka itu orang ini baik, apalagi ketika mereka sudah tertarik dengan agama kita. Maka dari itu memang tugas kita hanya mencontohkan yang terbaik, kita saling menyayangi sesama apapun agamanya gitu kan Kak. Seperti itu. Agak terputus-putus suaranya ini. Iya, sinyalnya agak ini ya. Jabatan, beberapa hal nih yang sering kita alami ya, khususnya kita sendiri. Kita pernah yang ini namanya mengalami ataupun mendapatkan sebuah ujian ya gitu. Yang kedua, pernah mengalami rasa kebahagiaan kita mendapatkan suatu ujian dan sebagainya. Dan kita pernah mengalami fase dan yang terakhir adalah kita pernah ketika kita melakukan sesuatu kita berpikir sudah deh apa ataupun yang kedua mempertimbangkan enggak ya nanti kalau aku lakukan baik enggak. Nah, dari keempat hal itu pastinya kan kita pernah yang namanya kita sering ngomong sama diri sendiri nih, hadiah nih, alhamdulillah hasilnya bagus ya, senang nih akhirnya seperti itu. Ataupun ketika sedih nih, aku kok hari ini dapat musibah ya, dan Allah apa hari ini lagi benci sama aku ya. Apa jangan-jangan hari ini aku memang harus seperti ini. Dan mungkin kayak yang terakhir ya, dia mendapatkan suatu penawaran nih, mana itu. Dengan waktu itu dia punya pilihan. Yang pertama dapat beasiswa itu, tapi yang kedua dia punya alasan terberat. Apa alasan yang terberat? Karena posisi itu mohon maaf, mungkin orang tuanya sedang rumah sakit dalam keadaan darurat. Nah, itu kan kita sering kali ngomong sama diri sendiri, diambil nggak ya beasiswanya? Apa harus rumah sakit ngurusin orang tua gue gitu. Ketika kita menentukan sebuah keputusan, misalnya yang paling terbaik
Misalnya yang simpel tadi, kita lebih ambil kuliah atau orang tua. Otomatis kita kan ngomong sendiri, berpikir sendiri. Pada fase itu seharusnya yang kita selain kita hanya berpikir, selain kita positif ini sama Allah, dan insya Allah nanti aku sembuh, bapakku sembuh. Oh mungkin ini rezeki dulu untuk dia. Nah, sebenarnya yang harus kita lakukan saat itu, apakah hanya sekedar berpikir, apakah hanya sekedar mempertimbangkan hal itu, ataukah ada hal yang lain yang harus kita lakukan menuju ke surga seperti itu sebagai pertimbangan barangkali ya, pertimbangan ketika kita dihadapkan dengan suatu pilihan yang sulit yang tadi kakak sampaikan ya kak ya, berupa kuliah atau merawat orang tua kita, seperti itu ya kak ya. Nah, kita harus cari tahu kak, saya ulangi kembali barangkali ya, kita harus cari tahu apa sih muara dari pilihan kita gitu. Ketika muaranya adalah ridho dari Tuhan kita ataupun Allah, jelas-jelas kakak paling tahu juga pilihannya harus apa. Karena ketika pun kita mengambil beasiswa yang sangat menjadikan luar biasa, tetapi kepada orang tua kita itu kita tidak berbakti, nah apakah Tuhan ridho gitu? Karena bagi saya keberkahan itu adalah yang paling penting daripada semuanya. Kira-kira Allah itu ridho enggak? Ya mungkin ya kak ya, saya bukan apa, mohon maaf sekali sebelumnya. Mungkin saya bisa untuk mengambil pekerjaan yang gajinya barangkali lebih tinggi gitu. Karena memang ini Tuhan lagi-lagi memberikan pilihan kepada kita. Kamu mau ambil gaji yang gede, tapi mungkin kurang pas di sisi atau di mata Allah Subhanahu wa taala, atau gaji yang kecukupan tapi berkah gitu. Nah, itu kan dikembalikan ke kita. Nah, lagi-lagi manusia itu gampang tertipu, Kak. Tertipunya dalam hal ini kalau menurut saya adalah hal yang nampak dan tidak nampak itu. Hal yang uang dalam hal ini adalah uang ataupun pahala ataupun keberkahan itu gitu. Karena ketika kita dihadapkan dengan sesuatu hal yang demikian, seperti tadi beasiswa, kemudian merawat orang tua, bagi saya orang tua adalah utama dan saya sangat menyegani mereka yang berpendidikan rendah tapi bakti kepada orang tuanya sungguh luar biasa daripada lulusan barangkali S3 atau profesor sekalipun tapi kepada orang tuanya tidak bisa berbakti. Itu mereka jauh lebih keren menurut saya ya Kak ya. Mereka jauh lebih keren dan mereka luar biasa. Karena orang tua adalah tiket utama kita dalam ke surga gitu kan Kak ya. Itu yang saya yakini, saya berpedoman kepada yang saya yakini. Saya pernah Kak, ini adalah hal yang terjadi kepada saya sendiri. Kalau boleh saya cerita, di akhir saya menjelang mau wisuda, saya dinyatakan lolos untuk ikut event di Singapura selama 5 hari. Kemudian itu adalah berita yang sangat gembira untuk saya. Saya sudah lulus sidang, saya sudah revisi semuanya. Saya mendapatkan kabar hal gembira itu. Kemudian saya dituntut untuk pilihan yaitu ini selanjutnya kalau kamu tidak bisa lulus cepat, maka nantinya akan lebih susah keadaan. Karena pada saat itu adik saya harus kuliah, saya harus memikirkan bagaimana adik saya bisa kuliah. Kemudian orang tua saya tidak mungkin punya biaya pada saat itu, tidak mungkin kalau menguliahkan adik saya kecuali jalan satu-satunya beasiswa. Kemudian bagaimana kita dituntut gitu. Dan saya bercerita kepada ibu saya, Bu, ini saya mendapatkan kabar saya lolos untuk ikut event yang memang itu dulu berbayar Kak 4 juta rupiah pada saat itu. Nah, tapi fakultas insya Allah siap mendanai Kak kalau memang saya ajukan. Konsekuensinya adalah saya harus ikut wisuda periode depan atau saya harus membayar UKT. Jadi saya harus tertunda gitu loh Kak. Saya bisa lulus cepat, saya bisa lulus lama nih, tapi kamu bisa kesempatan keluar negeri. Atau kamu lulus cepat, tapi kamu nggak ada kesempatan buat luar negeri. Terus saya pertimbangan kepada ibu saya, Bu, ini
bagaimana gitu. Saya ingin keluar negeri. Mimpi saya Kak Iqbal. Jadi saya bermimpi, saya punya cita-cita sebelum saya S1 saya harus ikut event internasional. Itu adalah mimpi saya. Dan saya merasa Allah itu mengabulkannya pada saat itu, Kak. Allah mengabulkannya pada saat itu. Tapi ketika Allah mengabulkan, ini dikasih nih, ini Batari kamu saya kasih kesempatan untuk ke Singapura. Nah itu dikembalikan ke kita, Kak. Apakah kita akan mengambilnya dengan ego kita barangkali, dengan nafsu kita, atau kita mengesampingkannya dulu orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk adik kita. Nah, pilihan saat itu, ketika saat itu saya berbicara kepada ibu saya berkata, Duk, ketika Allah menghendaki kamu keluar negeri ke Singapura, insya Allah nanti bakal terjadi, tapi belum sekarang. Kata ibu seperti itu. Saya, oh baik Bu, Bismillah. Maka dari itu, saya memiliki tabungan, Kak. Alhamdulillah saya bekerja. Kakak juga tahu saya bekerja freelance ya, Kak ya. Freelance, saya kerja outbound. Saya, ya Alhamdulillah lulus cepat. Itu kan ada tabungan-tabungan dari pemerintah yang uangnya masih, kemudian ada beberapa tabungan. Ternyata pada saat itu saya mengusahakan, saya mencari universitas-universitas untuk adik saya. Karena saya pertama adalah saya harus lulus cepat Kak Iqbal, karena saya harus segera mencari pekerjaan. Ketika saya mencari pekerjaan dan sudah dapat, saya harus mendapatkan gaji untuk menguliahkan adik saya. Itu yang saya pikirkan Kak. Jadi mobilitas ini tuh harus benar-benar tertata dan benar-benar harus segera selesai seperti itu. Nah, untuk ini adalah memang ada yang harus dikorbankan, tapi saya menyadari bahwasanya Allah itu udah ngabulin, Mbak. Allah itu udah ngabulin gitu. Udah ngabulin permintaan kamu, tapi lagi-lagi kamu mau ambil apa enggak? Kan gitu, Kak. Nah, singkat cerita memang saya mengambil pilihan bahwasanya saya menunda untuk ke Singapura dan saya memilih untuk lulus cepat. Kemudian saya memikirkan untuk cepat mendapatkan pekerjaan dan juga menguliahkan adik saya dan juga memberikan, ya barangkali ibu saya sudah lelah dan ayah saya sudah lelah untuk bekerja, barangkali harus dibantu, dan ibu saya memikirkan dan menginginkan itu pada saat itu Kak. Jadi memang saya dituntut untuk cepat selesai dan kemudian bekerja dan mencari uang tambahan untuk ya keluarga lah, seperti itu. Walaupun memang ibu tidak mengharapkannya untuk saat ini, pada saat itu memang ibu masih yang saya sudah capek gitu. Sekarang giliran Mbak Tari yang harus bekerja. Pernah di titik itu ibu saya. Maka dari itu saya juga harus cepat mobilitasnya untuk mendapatkan itu semua. Singkat cerita Kak Iqbal, uang yang saya tabung dan qadarullah adik saya keterima beasiswa. Sekarang ada di Universitas 17 Agustus Semarang di Untak. Dan itu membuka saya untuk kesempatan mengambil S2 Kak. Karena saya memang sudah ajukan LPDP, namun karena LPDP itu juga prosesnya lama, saya memilih untuk cepat untuk berkarir, saya memilih untuk bagaimana saya bisa berkarir dan juga berpendidikan di jalan yang bersamaan. Saya tidak mau menunda-nunda dua pengalaman itu Kak. Tapi saya tahu bahwasanya resiko ini adalah resiko lelah, resiko yang harus lebih keras lagi yang harus dijalani, tapi singkat cerita memang luar biasa Kak Iqbal. Allah mengabulkan untuk beasiswa adik saya sehingga saya tidak memikirkan uang untuk adik saya. Saya bisa fokus kepada biaya untuk kuliah saya sendiri. Dan ini saya sambung lagi ya Kak Iqbal. Sebenarnya kuliah saya ini itu dibantu oleh Allah, dibantu oleh Tuhan. Dan itu di luar ekspektasi saya, di luar dari yang saya pikirkan, yang saya targetkan, bahkan sungguh sangat luar biasa. Jadi memang Allah itu harus ada di setiap jalan kita Kak. Ya setiap orang memiliki amalan masing-masing ya, barangkali ya, maksudnya untuk menunjukkan bahwa oke, aku cinta sama Allah. Nah, untuk itu alhamdulillah sekarang adik saya sudah kuliah dengan beasiswa. Alhamdulillah ibu saya, ya ada sedikit uang yang saya sisakan untuk ibu saya. Ibu saya sudah merasa bahagia, saya sekarang juga bisa berkuliah. Namun memang pada saat itu, pada mulai awal kuliah Kak, kalau kakak mau tahu, uang dari yang saya sebenarnya bisa saya gunakan untuk ke Singapura, yang saya keep dulu,
ternyata adalah uang yang itu adalah untuk menuju ke S2, Kak. Jadi saya memilih S2 dulu dibandingkan ke Singapura dulu. Sebenarnya itu adalah kesimpulannya, Kak. Saya memilih untuk S2 dulu daripada ke Singapura dulu. Karena S2 ini adalah imbasnya, impact-nya nanti akan lebih banyak menurut saya dan kepada banyak orang ketimbang saya pribadi sendiri yang saya merasakan ke Singapura tapi orang tua saya juga tidak merasakan ke Singapura gitu kan, Kak ya. Nah, maka dari itu wow, luar biasa. Dan ketika saya menuju S2 pun, Kak, itu saya dihadapkan dengan ekonomi lagi-lagi. Uang saya pribadi tidak cukup, Kak, pada saat itu tidak cukup. Saya malu minta kepada orang tua, saya malu. Saya sudah berjanji umur 20 tahun saya tidak akan meminta uang sepeser pun kepada orang tua saya. Saya malu saya meminta, Kak. Akhirnya saya nego kepada pihak universitas. Pihak universitas juga tidak bisa pada saat itu. Saya cuma diberikan waktu 1 minggu untuk mendapatkan uang kisaran untuk masuk biaya, ada uang pangkal, ada uang UKT untuk magister. Kemudian saya susah, Kak. Akhirnya apa coba, Kak? Akhirnya ibu saya meminjamkan uang untuk masuk itu. Saya anggap sebagai hutang. Ketika itu saya mengurus, ternyata sudah tidak bisa diurus, bahkan sampai uang saya pernah dikembalikan. Padahal saya mati-matian cari uang itu, Kak. Saya cari uang itu mati-matian. Ketika saya serahkan kepada yang bersangkutan, ini saya serahkan kembali uangnya. Silahkan atur sendiri, silahkan diurus sendiri. Padahal posisi saya saat itu bekerja di kantor, Kak. Saya tidak bisa ngapa-ngapain. Saya tidak bisa ke universitas ya, Kak ya. Saya berkoordinasi dengan adik kos saya, membantu saya tetap tidak bisa. Seperti itu, Kak. Kok Anda terlambat? Bahkan, Kak, ketika masuk di Universitas Negeri Semarang, sekarang di Magister, saya masih ingat ada seorang profesor pada saat itu yang mengabsen. Jadi saya 1 bulan itu tidak ada NIM-nya, Kak. NIM saya itu muncul terakhir kali, Kak. Tidak ada NIM-nya selama 1 bulan. Saya seperti tidak ada di ruangan, padahal saya masuk. Tidak ada di tanda tangan manual, padahal saya ada. Nah, ketika itu seorang profesor menyeletuk, dalam hal itu adalah profesor yang seperti ini. Loh, ini kok tidak ada orangnya? Jadi di absennya, di NIM-nya kok tidak ada? Ini berarti belum bayar UKT ya? Dia nyeletuk gitu. Emangnya uang segini mahal ya? Gitu. Jadi memang pada saat itu, kemudian satu kelas tertawa, Kak. Satu kelas itu barangkali menertawai saya. Mereka berpikir, ya biaya untuk kuliah itu barangkali mereka anggap murah, tapi bukan untuk saya. Karena saya pribadi gitu loh, Kak. Saya tahulah cara mengumpulkan uang itu kayak gitu. Mereka menertawakan saya pada saat itu. Ya saya cuman dalam hati, iya Pak, barangkali untuk Bapak itu sedikit jumlahnya, tapi untuk saya itu tidak, karena saya mencari ya banting tulang untuk itu. Hingga akhirnya 1 bulan kemudian bisa terurus dan ada seseorang yang tahu akan kisah saya, perjuangan saya. Kemudian ada orang, Kak, yang alhamdulillah jika Kakak tahu, orang tersebut mengatakan bahwasanya akan membantu saya kuliah magister hingga selesai. Jadi anggapannya bahwasanya ini adalah beasiswa dari Allah untuk Batari. Jadi Batari tidak perlu khawatir tentang uang lagi. Pada saat itu saya menangis, Kak. Dan saya ingat pada saat saya ikut di konser, pada saat itu konser Nisa Sadian, saya cuma punya uang di dompet 50.000, Kak, dan itu konser Palestina. Ada orang yang cacat, dia menyumbangkan 5 juta untuk konser Palestina, untuk Palestina. Saya tidak punya uang pada saat itu, Kak. Saya cuma punya 50.000. Padahal saya dalam hati gini, Kak. Ketika pun saya punya uang 50 juta, saya punya uang 50 juta akan saya berikan kepada Palestina. Tapi ya Allah, saya tidak ada uang segitu gitu. Saya pengen bantu banyak, tapi saya tidak punya untuk sekarang ya Allah. Saya cuma bilang dalam hati gitu. Maka dari itu, ketika saya memberikan uang 50.000, saya berikan, ya Allah, ini adalah yang saya punya gitu. Saya berikan semuanya. Saya pulang tidak ada apa-apa, bahkan
uang adik saya tidak bawa uang apa-apa pada saat itu. Saya berikan semuanya. Dan qadarullah ketika ada seorang baik yang bilang bahwasanya akan menjamin kuliah saya, magister saya sampai saya lulus, saya ingat itu Kak. Saya ingat saya pernah memaksimalkan gitu. Jadi kayak itu tuh akan kembali ke kita. Kalau kita nggak hitung gitu kan Kak ya. Itu sebenarnya Allah tuh cuman ngetes kamu gitu loh. Allah tuh cuman ngetes kamu, uji kamu tuh akan berbuat apa kan gitu Kak. Maka dari itu saya ingat, ya Allah, kok sungguh luar biasa ya rencana itu. Dan itu sangat melampaui ekspektasi saya seperti itu. Saya menangis, serius Kak, saya menangis kebaikan dari orang yang benar-benar dititipkan ya untuk saya. Dan ya sampai sekarang Kak, bahkan jurnal, bahkan kemudian biaya-biaya untuk magister itu dipenuhi semuanya. Dan Masya Allah, ini adalah beasiswa dari Allah. Jadi orang itu hanya bilang, kamu cukup mendoakan saya dan kamu kuliah dengan serius, ini beasiswa dari Allah. Bilang gitu Kak, cuman kayak gitu loh. Jadi hidup saya ini penuh keajaiban Kak. Saya itu orang yang punya banyak kekurangan dari kecil. Saya orang berpenyakitan, dulu pernah punya penyakit 10 tahun. Tapi saya meyakini, dan itu udah sembuh, alhamdulillah udah semuanya. Saya meyakini, saya ini orang yang kekurangannya banyak Kak. Cuman saya ini juga banyak keajaiban. Saya percaya bahwasanya Allah itu bakalan memberikan keajaiban-keajaibannya. Saya adalah manusia beruntung yang memiliki keberuntungan, jutaan keberuntungan dari Allah. Insya Allah gitu. Jadi luar biasa Allah tuh Kak dalam hidup saya. Kalau Allah setiap kegiatan, dan itulah yang kita rasakan sekarang Mbak. Dan saya juga apa ya? Misal saya jadi perempuan, mungkin saya ikut nangis dengar cerita lagi. Karena itu apa ya? Kalau bahasa anak muda itu, Allah itu yang maha asik kayak gitu. Kalau misal banyak yang kita alami ya gitu ya. Kayak tadi yang diceritakan tadi itu pas konser Palestina punya cuma uang 50.000 rupiah itu sebagai ajang kita. Namun ya itu kembali ke diri kita. Kalau misal kita lolos waktu itu, Allah akan memberikan yang jauh lebih baik lagi. Dan iya betul Kak. Ya. Yang pertama bahwasanya apapun yang kita lakukan, ya, apalagi mimpi dan impian kita itu bukan hanya sekedar mimpi dan impian kita, untuk keluarga kita, untuk ayah ibu adik kakak, bahkan untuk agama kita dan sebagainya. Dan ingat yang perlu kita lakukan diri kita adalah ridho Allah, bahwasanya ridho Allah tergantung ridho orang tua. Dan apapun yang kita lakukan, kita harus pertimbangkan dan kita harus selalu menyertakan Allah, selalu menyertakan Tuhan setiap apapun keputusan kita dan apapun kita lakukan. Dan kita sangat jelas sekali dari Bapak Tari bahwasanya yang perlu kita tanamkan dalam diri kita jauh lebih dalam adalah semua yang itu hanya sebuah titipan. Ya, kalau kita dikasih beasiswa LPDP dan sebagainya, kita bangga nih. Tapi rasa kebanggaan apa yang idealnya melakukan yang dirasakan? Tapi lagi-lagi Allah bukan jawaban. Yang ngasih beasiswa bukan manusia, bukan orang yang punya katanya, tapi yang memberikan seluruh pencipta alam luar biasa buat Mbak Badari sampai sekarang. Dan buat apa yang Mbak Badari saya itu yang utama adalah pesan untuk diri kita pribadi dan selebihnya buat teman-teman semuanya. Dan kami berharap ya teman-teman yang mendengarkan dan nanti yang setelah melihat share video ini semoga bisa mendapatkan inspirasi. Amin. Dan terus berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan harapan besar Bapak Tari selalu sertakan Allah, selalu sertakan Tuhan,
siap menjaga. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan dulu live seperti biasa akan saya share dan saya ikuti media sosial. Kurang lebih mohon dimaafkan. Saya juga terima kasih pada yang sudah berkenan untuk inspirasi ke teman-teman. Iya, sama-sama Kak Iqbal. Terima kasih. Jika memang apa yang saya sampaikan berkenan, ya, Bapak Taris diberikan ya oleh Allah. Amin. Terima kasih Bapak Tari. Iya, sama-sama Kak Iqbal. Semoga sehat selalu dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Bapak Tari. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.